Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifian Akbar Haryanto dengan NIM G211220122 ingin mempresentasikan makalah kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya kita ke latar belakang. Latar belakang dari makalah ini, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang berkuasa. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Muhammad. Secara silsilah, Ali adalah sepupu Muhammad. Pernikahan Ali dengan Fatimah Az-Zahra juga menjadikannya sebagai menantu Muhammad. Khulafaur Rasyidin merupakan empat khalifah pertama dalam masa kepemimpinan Islam: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahannya ini dimulai dari kematian Nabi Muhammad pada 632 Masehi saat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah atau penerus Nabi. Namun bukan mewariskan kenabian. Menurut umat Muslim, Muhammad adalah nabi terakhir dan berakhir saat pembunuhan khalifah pada tahun 661 Masehi. Tugas Khalifah Rasyidin menggantikan Rasulullah kecuali dalam tugas kenabian. Ini tertuang dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Makanna Muhammadun aba ahadim mir rijalikun walakir Rasulullahi wa kataman nabiyyin wa kanna lahu bi kulli syai'in alima. Artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya, kebudayaan yang muncul pada masa Khulafaur Rasyidin yang mendorong Islam pada masa tersebut, beberapa di antaranya adalah terkumpulnya naskah Al-Quran. Terjadi ekspansi secara besar-besaran, terbentuknya sebuah diwan, terjadinya banyak penggunaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana riwayat kehidupan Ali bin Abi Thalib? 2. Bagaimana peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin? 3. Apa saja kebudayaan yang muncul pada masa Khulafaur Rasyidin? Selanjutnya, ke pembahasan. A. Riwayat hidup Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab, pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, dia dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar tahun 599 Masehi atau 600. Muslim Syiah percaya bahwa ia dilahirkan dalam Ka'bah. Usia Ali terhadap Muhammad masih diperselisihkan hingga kini. Sebagai riwayat menyebut berbeda 25 tahun. Ada yang berbeda 27 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan 32 tahun. Dia bernama asli Asad bin Abu Thalib. Bapaknya Asad adalah salah seorang paman dari Muhammad. Asad yang berarti singa adalah harapan keluarga Abu Thalib untuk mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani di antara kalangan Quraisy Mekah. Selanjutnya, peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, pasukan Islam bersatu di Jazirah Arab atas
nama panji-panji agama dan menaklukkan sebagian besar kerajaan Byzantium pada tahun 330 sampai 1453 Masehi. Dan seluruh kekaisaran Sasani Persia baru pada tahun 224 sampai 651 Masehi. Penaklukan cepat dan permanen ini berhenti pada masa pemerintahan Khalifah Rasyidin terakhir, Ali, yang sebagian besar pada masa pemerintahannya dihabiskan dengan perang saudara. Pada masa Khalifah Abu Bakar 632 sampai 634 Masehi, Abu Bakar berbakat sebagai pemimpin. Ia mengumpulkan umat beriman yang mampu untuk mempersiapkan diri untuk jihad perang suci. Ia tahu walaupun jumlah musuhnya jauh lebih banyak, mereka sebenarnya tercerai-berai dan ia menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Abu Bakar membagi pasukan muslim menjadi beberapa kelompok dan mengirimkan ke setiap bagian jazirah Arab untuk ditaklukkan. Peperangan ini kemudian dikenal sebagai Perang Riddah pada tahun 632 sampai 633 Masehi. Selanjutnya pada masa Khalifah Umar 634 sampai 644 Masehi, selama 10 tahun masa kepemimpinannya, Umar mempertahankan pemerintahannya dengan sangat kuat. Hingga saat ini Umar dikenal sebagai khalifah yang paling terkenal. Sejarawan C.C. Saunders menyebutkan pencetus kekuasaan Islam yang sebenarnya, Umar mengenalkan dewan birokrasi primitif yang mengatur gaji dan pensiun tentara. Selanjutnya pada masa Khalifah Utsman 644 sampai 656 Masehi. Di masa pemerintahan Utsman, seluruh wilayah Mesir bersatu. Beberapa wilayah Persia ditaklukkan dan Byzantium gagal mengambil alih tanah mereka. Lagi ironisnya, berkat bantuan rakyatnya sendiri, kebudayaan monofisit yang lebih memilih berada di bawah pemerintahan umat muslim karena dipimpin sebelumnya sangat opresif. Selanjutnya pada masa Khalifah Ali 656 sampai 661 Masehi. Pada 656 Masehi, Ali menghadapi pasukan yang dipimpin Aisyah, istri termuda Nabi Muhammad, di Basra atau Irak. Walaupun ia memenangkan perang Jamal dan tidak banyak yang bisa dilakukan di situasi tersebut, namanya tercoreng karena telah menumpahkan darah umat muslim, hal yang tidak dilakukan oleh Utsman. Selanjutnya, C. Kebudayaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Sepeninggalan Rasulullah SAW, upaya untuk mengumpulkan tulisan-tulisan yang berisikan ayat Al-Quran dimulai dilakukan. Hal ini terjadi pertama kalinya pada masa Khalifah Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab. Selanjutnya, B. Baitul Mal atau rumah uang adalah departemen yang menangani pendapatan dan semua masalah ekonomi negara lainnya. Pada masa Muhammad tidak ada Baitul Mal atau pembendaharaan umum yang permanen. Lalu pada masa selanjutnya Abu Bakar 632 sampai 634 Masehi mendirikan sebuah rumah di mana semua uang disimpan sebagai tanda terima. Karena semua uang segera dibagikan, perbendaharaannya umumnya tetap terkunci pada saat kematian Abu Bakar.
hanya ada 1 dirham dalam pembendaharaan umum. Lalu pada selanjutnya, dari pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa peradaban dalam masa Khulafaur Rasyidin ada 4 masa, yaitu di masa A. Khalifah Abu Bakar 632 sampai 634 Masehi. B. Khalifah Umar 634 sampai 644 Masehi. C. Khalifah Utsman 644 sampai 656 Masehi. D. Khalifah Ali 656 sampai 661 Masehi. Kebudayaan yang muncul pada masa Khulafaur Rasyidin yang mendorong Islam pada masa tersebut beberapa di antaranya adalah terkumpulnya naskah Al-Quran, terjadi ekspansi besar-besaran, terbentuknya sebuah dewan, terjadinya banyak pembangunan, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya, Alifan Akbar, tentang makalah Ali bin Abi Thalib. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.